Pembelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian absen terlebih dahulu. Nanti akan ibu share di grup, lalu kalian isi nama kalian dan materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu berupa denah, membaca nyaring, membuat kalimat, serta dongeng. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak sih di mana letak perpustakaan, di mana letak kantin, lalu di mana letak musola di sekolah? Nah, untuk mengetahuinya, kalian akan dipermudah dalam mencari lokasi dengan menggunakan denah. Nah, tujuan kita mempelajari denah agar kita dapat mengetahui di mana letak lokasi yang akan kita cari dan serta menambah wawasan kita mengenai denah. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan terlebih dahulu dilihat gambar denah di atas ini. Nah, gambar denah di atas ini dapat menunjukkan suatu tempat seperti contohnya musola. Jadi anak-anak, denah itu sendiri apa sih? Jadi denah merupakan petunjuk berupa gambar dari sebuah tempat yang akan kita cari. Lalu fungsi dari sebuah denah itu adalah agar mempermudah kita dalam mencari suatu tempat yang akan kita cari, serta menambah wawasan kita mengenai materi dari sebuah denah. Pada halaman 35 terdapat denah seperti di atas ini dan di bawahnya ada soal. Kita diskusikan sama-sama saja mengenai kelima soal dari. Nah, untuk soal yang pertama, apa nama jalan Rumah Buyung? Nah, Rumah Buyung itu terletak di sini dan itu berada di Jalan Parkit ya. Untuk soal yang kedua, di situ ada soal siapa nama teman-teman Buyung yang tinggal dekat dengan Buyung. Nah, di sini ada rumahnya Wulan berada di Jalan Bio dan rumahnya Ida berada di. Pada soal yang ketiga, siapa nama-nama teman Buyung yang rumahnya di Jalan Kenari? Nah, pada Jalan Kenari ini ada rumahnya Ida, letaknya di sini. Untuk soal yang nomor 4, apa bangunan yang ada di samping rumah Buyung? Nah, pada di samping rumah Buyung yang di sini sebelah kiri ada rumahnya Pak RT. Untuk soal yang nomor 5, jika Buyung ingin ke toko buku, apa nama tempat umum yang ingin dilewati saat menuju toko? Jadi karena rumah Buyung di sini dan toko Buyung sendiri di sini, jadi akan melewati taman. Untuk selanjutnya yaitu membaca nyaring. Nah, di sini telah disediakan bacaan atau cerita tentang Buyung dan teman-teman. Nanti ibu guru akan mempraktekkan cara membaca nyaring yang benar. Kalian mendengarkan dan perhatikan intonasi dan lafal dari ibu. Nanti kalian silahkan mempraktekkan cara membaca nyaring yang benar sendiri di rumah. Buyung dan teman-teman mendapatkan tugas kelompok. Kelompok Buyung terdiri dari 5 orang. Ada Buyung, Salosa, Wulan, Dina, dan Ida. Kelompok Buyung berisi anggota yang beragam. Beragam suku, asal daerah, bahkan agama. Beberapa teman Buyung memiliki perbedaan agama. Buyung menghargai teman yang berbeda agama. Mereka saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok.
bekerja sama tanpa saling membedakan. Mereka selalu rukun dan kompak. Jadi anak-anak, setelah kalian membaca dari beberapa bacaan tadi, seperti dongeng, lalu juga cerita tentang Buyung, tadi kan kalian telah secara tidak langsung sudah membaca nyaring. Nah, membaca nyaring itu sendiri pengertiannya apa sih? Perlu kita ketahui ya, membaca nyaring adalah berlatih membaca atau kegiatan membaca yang menyuarakan tulisan yang sedang dibaca. Seperti tadi, Ibu Guru telah membaca dari cerita Buyung. Nah, ketika Ibu membaca cerita Buyung itu, berarti Ibu sudah melakukan membaca nyaring. Setelah kalian membaca nyaring, silahkan diamati pada cerita tentang Wulan Gemar Menabung. Nah, dalam Wulan Gemar Menabung ini termasuk cerita. Nah, di bawahnya ada 5 soal untuk melengkapi kalimat. Silahkan kalian buka halaman 37 dan isi soal sesuai dengan cerita yang ada di atas. Silahkan kalian baca terlebih dahulu, kemudian isi ya yang bawah sesuai dengan bacaan di atas. Anak-anak, pada halaman 40 silahkan dilihat itu yang atas ada beberapa kata seperti teman, sekolah, membantu, belajar, dan gotong-gotong. Nah, untuk tugas kalian sekarang silahkan membuat kalimat dengan kata tersebut. Kalimatnya bebas dan tentunya menggunakan dari kata yang telah disediakan di dalam buku LKS ya. Jadi bagaimana anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Ataukah ada materi yang belum kalian pahami? Nah, jika kalian belum paham, silahkan kalian tanyakan kepada ibu ya. Lalu untuk tugas selanjutnya, nanti akan ibu share sebuah tugas. Silahkan kalian isi dan kalian jawab. Nanti kalian tulis nama kalian, lalu jawab pertanyaan yang ada di platform atau link yang sudah ibu share nanti ya. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kurang kata, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.